Legenda Roro Jonggrang. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan. Rajanya berwujud raksasa dan namanya Prabu Baka. Prabu Baka memiliki ambisi besar. Bersama pasukannya, ia pergi menyerang kerajaan Pengging. Karena diserang, Raja Pengging mengirim panglima perang kerajaan Bandung Bondowoso untuk menghadapi musuhnya. Semangat perang yang dikobarkan Bandung Bondowoso membuat pasukan musuh bergidik ngeri. Tak butuh waktu lama, pasukan Prabu Baka akhirnya berhasil disumpas habis dan tinggallah Prabu Baka yang tersisa. Dengan amarah yang meledak, Prabu Baka berlari menerjang Bandung Bondowoso dengan ganas. Namun nahas, sang raksasa akhirnya tewas bersimbah darah terhantam senjata sakti Bandung Bondowoso. Dengan sorak-sorai, Bandung Bondowoso bersama pasukan pilihannya menuju kerajaan Prambanan. Sesampainya di istana Prambanan, Bandung Bondowoso terkesima melihat seorang putri yang cantiknya tiada tara. "Wahai putri nan cantik jelita, siapakah engkau?" tanya Bandung Bondowoso. "Aku adalah Roro Jonggrang, putri Prabu Baka," jawab Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso serasa tak percaya karena wanita cantik ini berbeda sekali dengan ayahnya yang seorang raksasa. Tapi karena sudah terlanjur jatuh hati, ia langsung meminangnya. "Roro Jonggrang, maukah engkau jadi istriku?" Setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang menjawab, "Aku bersedia, tetapi ada syarat yang harus engkau penuhi. Buatkanlah aku sumur yang dalam dan 1000 candi dalam satu malam. Jika engkau berhasil menyelesaikan keduanya sebelum fajar menyingsing, aku akan menjadi istrimu." Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun menyetujuinya. Pada malam yang ditetapkan, Bandung Bondowoso mulai menggali sumur seperti yang diminta Roro Jonggrang. Berkat kesaktiannya, ia pun berhasil menggali sumur yang dalam dengan singkat. Bandung Bondowoso lalu bergegas membangun 1000 candi dengan mengerahkan semua pasukannya. Ia juga memanggil bala bantuan dari para makhluk halus untuk membangunnya. Lewat tengah malam, bangunan 1000 candi sudah hampir selesai. Roro Jonggrang yang sempat menengok dari kejauhan pun mulai resah. Ia sebenarnya tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Roro Jonggrang lalu mengumpulkan penduduk desa untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Benar saja, ayam-ayam pun mulai berkokok bersahut-sahutan dan warna langit terlihat merah karena kobaran api. Mengira pagi sudah tiba, pasukan makhluk halus Bandung Bondowoso pun langsung berhamburan melarikan diri. Roro Jonggrang lalu datang untuk menghitung jumlah candi. Ternyata kurang 1 candi lagi untuk bisa menjadi 1000 candi. Bandung Bondowoso tersadar kalau ia telah diperdaya Roro Jonggrang. Ia pun berang dan mengutuk Roro Jonggrang. Setelah dikutuk, Roro Jonggrang sungguh berubah menjadi arca yang menggenapi 1000 candinya. Arcanya kemudian dikenal orang sebagai Arca Roro Jonggrang. Legenda Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi makan daging rusa yang lezat. Paginya, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu rusa. Alih-alih rusa, yang ditemukan malah 7 bidadari cantik yang sedang mandi di telaga. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang bidadari yang ada di pinggir telaga. Karena tidak dapat pulang ke kayangan tanpa selendangnya, Nawang Wulan terpaksa ditinggal oleh kakak-kakaknya. Nawang Wulan yang bersedih hati karena ditinggal pun bersedia ikut Jaka Tarub pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian, mereka pun menikah. Anak perempuan pertama mereka, Nawangsi, terlahir setelahnya.
Sejak adanya Nawang Wulan dan Nawangsi, Jaka Tarub merasa hidupnya bahagia kembali. Sejak pernikahannya dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasakan adanya satu keanehan. Hal ini yaitu lumbung padinya tidak pernah berkurang meskipun selalu diambil berasnya untuk memasak nasi. Meski diminta berjanji untuk tidak mencari tahu, Jaka Tarub melanggar janjinya sendiri dengan mengintip periuk nasi yang sedang dimasak oleh Nawang Wulan. Akibatnya kekuatan Nawang Wulan pun hilang. Sejak itu ia harus menumbuk dan menampi beras seperti manusia lainnya. Akibatnya lumbung padi Jaka Tarub terus berkurang. Suatu hari Nawang Wulan menemukan selendangnya yang sudah lama hilang di dalam lumbung. Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke Kayangan dengan selendangnya. Sebelum berangkat ke Kayangan, Nawang Wulan berpesan pada Jaka Tarub untuk meninggalkan Nawangsi di dekat rumahnya tiap malam. Setiap malam, Nawang Wulan turun menghampiri Nawangsi dan kembali ke Kayangan menjelang pagi. Demikian hal ini terus berlanjut hingga Nawangsi beranjak dewasa. Setelahnya, Nawang Wulan tidak pernah lagi turun ke bumi dan Jaka Tarub tidak pernah bertemu dengannya lagi.